Di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana tiap atom sebenarnya pinginnya tuh punya 8. Tulis dulu deh. 8 elektron di kulit paling luarnya. Ini jenis kayak apa ya? Konfigurasi paling stabil yang bisa dipunyai elektron. Karena fakta ini bisa dibuktikan dengan kita mengamati sekitar kita aja, apapun yang ada di sekitar kita bisa mulai memperkirakan apa yang bakal terjadi di kelompok-kelompok berbeda di tabel periodik ini. Satu kelompok dari tabel periodik itu cuma satu kolom dari tabel periodik ini kan. Kayak kelompok ini nih di sini, coba kita mulai dari kelompok ini. Soalnya dia punya nama spesial. Ini kelompok yang di sini dijuluki gas mulia. Apa sih persamaannya kalau kamu urutin kelompok ini di tabel periodik? Apa persamaannya sih sekolom ini di periodic table ini? Kan di video sebelumnya kita belajar kalau setiap elemen dalam kolom itu jumlah elektron valensinya sama, ya kan? Atau dia punya jumlah elektron yang sama di kulit paling luarnya. Nah, kita udah ngerti lah ya bagian yang itu. Kolom yang ini kita udah belajar namanya logam alkali. Mereka punya 1 elektron di kulit terluarnya. Udah saya ingatkan dulu kalau hidrogen sebenarnya belum tentu logam alkali kan. Dia biasanya nggak berbentuk logam dan dia nggak mau ngelepas elektron sebanyak yang dilepasin logam-logam lainnya. Ketika orang ngebahas karakteristik mirip logam dari sebuah elemen, sebenarnya mereka ngebahas tentang mungkin nggaknya elemen tersebut melepaskan elektron mereka. Nanti kita bahas karakteristik sebuah metal sebuah logam, terutama bagaimana kita melihat logam sebagai sesuatu yang berkilau atau mungkin mereka mengeluarkan elektrisitas, dan kita nanti lihat di tabel periodiknya. Kolom ini di sini disebut logam alkali tanah. Ini alkali tanah. Alkaline earth. Itu alkali tanah. Ini mereka punya dua atom di kulit terluarnya. Tapi ingat, tiap atom ingin punya 8. Kalau mereka ingin punya 8 dengan cara menambahkan elektron, ya bakal lama banget sih mereka nunjukin 7 elektron. Yang ini harus ditambahin 6 elektron. Lah, mereka mau ambil dari mana? Lawang mereka nggak mau ngelepasin elektronnya kok. Kan mereka udah hampir dapat 8. Bakal lebih gampang kalau kita ada di sebelah kirinya tabel periodik untuk ngasih elektron. Nah, kalau kita cuma punya 1 elektron untuk dilepas, terutama kayak kasus elemen lain selain hidrogen, kalau kita cuma punya 1, mau banget dia melakukan itu. Karena itulah elemen yang di sebelah sini nih, dia sangat jarang ditemukan dalam bentuk elemental mereka. Waktu saya bilang bentuk elemental, maksudnya bentuk yang cuma ada litium, cuma ada sodium, cuma ada potasium, gak ada apa-apa lagi selain itu. Sangat mungkin kalau kamu mau nemuin elemen-elemen ini, kalau mereka mungkin udah bereaksi dengan sesuatu, mungkin terhadap sesuatu di bagian sini nih. Karena elemen di sini mau banget ngasih elektron, yang sebelah sini pingin ngambil elektron, jadi mungkin banget terjadi reaksi. Ini masih reaktif, tapi logam alkali tanah masih reaktif, tapi nggak sereaktif logam alkali. Itu karena mereka ini udah bener-bener tinggal sedikit lagi mereka dapat angka stabil 8 itu. Sementara yang ini masih jauh dapatnya. Jadi mereka perlu sedikit dorongan mungkin ya, supaya yang di sini ini mau melepas 2 elektron itu, karena mereka punya 1 untuk dikasihkan, sedangkan kita tahu kan kalau yang ini punya 2 elektron di luarnya. Dan kalau semua elemen ini yang disebut logam transisi, kalau kita tambahkan elektron, mereka akan ngisi subkulit D di kulit sebelumnya aja. Nah, jadi kulit terluar mereka itu masih punya 2, masih ada 2 ini. Kalau ini period 4, semua kulit terluar elemen ini nih dari sini, itu mereka punya 4s2. Dan elemen ini cuman akan ngisi kembali suborbital 3D mereka, atau subkulit 3D mereka. Ini 2. Jadi mereka semuanya punya 2 elektron. Jadi ini semua kayak logam tanah alkali harus melepaskan 2 elektron supaya mereka dalam tanda kutip bisa bahagia gitu. Kalau saya mikirnya ini beneran cuma pikiran saya aja loh ya. Ya mungkin kelihatan sih di realita fisik kita. Mereka ini kayak
punya elektron yang sangat banyak, sampai seandainya pun mereka ngelepas sebagian elektron valensinya nih, yang dua-dua ini, misalnya saya tulis besi punya elektron valensinya kayak gini. Jadi meskipun mereka melepaskan elektron, mereka kayak punya elektron cadangan gitu di dalam subkulit D mereka untuk kulit sebelumnya. Jadi semisal dia melepaskan elektron 4s2 ini, terus dia bakal masih punya elektron-elektron 3D yang tingkatan energinya tinggi buat mungkin menggantikan mereka. Ini kita pakai aja sih biar kita gampang bayanginnya aja ya. Soalnya logam itu sangat apa ya, dermawan lah kalau masalah berbagi elektron yang mereka punya. Nah mereka ini bereaksi, mereka bilang, woi ambil elektron gue dong, kata yang di sini nih ambil 2 elektron. Yang di sini mereka bilang waktu kita lagi mengisi subkulit D, katanya aku punya elektron 2, malah nggak cuma 2, aku punya lebih banyak lagi elektron cadangan gitu. Aku punya cadangan di subkulit D aku gitu. Nah, apa yang terjadi pada logam-logam transisi ini, dan terutama terjadi pada logam, jadi ini adalah logam yang ada di sini, nih. Jangan lihat kelompoknya aja ya, tapi ini logam warna yang ini nih. Dan yang terjadi adalah mereka punya terlalu banyak elektron untuk diberikan. Dan gak cuma itu, mereka bahkan punya ekstra elektron mengisi subkulit D mereka sebagai cadangan. Terutama banget waktu mereka dalam bentuk elemental. Dan waktu saya bilang elemental, itu artinya kamu cuma punya bongkah aluminium yang gede aja. Aluminium tuh kayak belum bereaksi terhadap apapun kayak oksigen, dia cuman aluminium aja. Kalau kita punya aluminium aja, apa yang terjadi adalah kita punya ikatan logam di mana semua atom aluminium bilang, tahu nggak, gue punya ekstra elektron nih di kulit gue yang paling luar, ada ekstra elektron dari aluminium itu 3 elektron di kulit gue yang paling luar. Tapi aku juga punya cadangan elektron di suborbital D punya aku. Jadi ya ini aku bagi aja deh ke atom-atom yang lain gitu. Jadi kita menciptakan satu lautan atom aluminium dan mereka tertarik satu sama lain gitu loh. Jadi kita punya banyak elektron nongkrong di antara atom-atom. Ini atom. Dan karena atom ini kayak mendonasikan elektron, maka tertariklah mereka. Jadi atom aslinya ini akan jadi aluminium plus, dan mungkin kita akan melepaskan elektron. Jadi ini bukan angka persis ya, ini cuma supaya kalian ada bayangan cara kerjanya kayak apa. Dan karena itulah logam jadi konduktor yang sangat bagus, karena listrik itu kan sebenarnya sekumpulan elektron yang bergerak. Dan supaya elektron ini bergerak, kita harus menambahkan elektron di sekitar dia, surplus. Jadi elemen persis di sekitar area ini sangat bagus untuk konduktor. Yang paling bagus itu tepatnya perak, silver. Perak yang ini adalah konduktor listrik terbaik di planet kita. Kenapa dia nggak dipakai buat kabel-kabel dan kita malah pakai tembaga? Itu karena tembaga lebih gampang ditemukan daripada perak. Tapi konduktor terbaik itu tetap perak. Dan saya mikirnya itu gini, sekali kita mengisi sebuah orbital, orbital itu menjadi stabil gitu. Dan jadi semua elemen ini sudah mengisi orbital mereka. Sementara elemen yang di sini orbital dia mereka belum diisi, jadi mereka akan punya banyak elektron surplus untuk konduksi. Nah, tapi ini cuma intuisi aja ya. Saya belum ada eksperimen untuk membuktikan itu, tapi kalian jadi ada bayangan kan cara kerja konduksi itu gimana. Jadi ini logam transisi. Mereka sebenarnya dianggap logam, tapi kenapa mereka dianggap logam transisi adalah karena mereka mengisi blok D. Tapi logam transisi itu kedengarannya kayak nggak sebagus logam ya. Kalau kita mendengar kata logam, besi pasti adalah logam pertama yang kepikiran kan. Saya juga pasti kepikiran perak, tembaga, sama emas sebagai logam. Kalau mereka semua disebut logam transisi, kayaknya nggak adil ya. Lah saya aja nggak menganggap aluminium lebih logam daripada misalnya besi. Tapi di dunia klasifikasi kimia, aluminium itu lebih merupakan logam. Elemen yang ada di sini, saya kan pernah ngedrop istilah datang ya. Coba bentar saya tulis elektron valensi. Jadi semua punya 3 elektron valensi, 4, 5, 6, 7. Jadi mereka ini punya 3 elektron di kulit paling luarnya. Dan kayaknya lebih gampang untuk mereka membagi elektronnya daripada mengambil elektron lagi. Tapi sekarang mungkin ya pada sebagian kasus bisa aja, terutama dalam kasus misalnya boron.
bisa aja ada situasi dimana dia malah dapat 5 elektron, meskipun itu kayak susah ya. Lebih gampang untuk melepaskan 3 elektron. Nah makanya itu dalam tanda kutip logam ofisial itu masuk ke kategori ini. Kalian bisa lihat kan, seiring kita mengamati tabel periodik, kita bisa punya logam yang lebih punya elektron. Misalnya apa ya, timbal misalnya, dia tetap logam meskipun dia punya 4 elektron valensi, dan itu karena atomnya memang besar banget gitu, radiusnya gede banget, sampai kulit yang paling luarnya itu jauh banget dari nukleus. Jadi elektronnya itu lebih gampang diambil. Misalnya contohnya ini, kalau kita ke bawah, karbon elektronnya deket banget sama nukleus, jadi elektronnya sangat susah diambil. Jadi karbon kemungkinan bakal dapat elektron dari atom lain supaya dia punya 8 elektron valensi. Sementara elektron valensinya atom ini nih jauh banget dari nukleus, sehingga mereka mungkin malah lebih pingin melepaskan elektronnya supaya bisa dapat 8 kan, dan kembali ke satu konfigurasi elektron, katakanlah xenon. Terus kita pergi dan atom ini akhirnya jadi non logam kan, mereka mungkin banget akan mendapatkan elektron dalam kebanyakan reaksi yang terjadi. Terus kategori kuning ini yang saya bilang sangat reaktif, terutama sekali terhadap logam alkali yang di sana. Ini ada namanya halogen. Ada yang udah pernah dengar kata halogen sebelumnya? Lampu halogen. Itu benar, dia disebut lampu halogen, bukan asal namain lampu itu. Benar-benar lampu halogen. Ya nanti mungkin kapan-kapan saya bikin video halogen deh. Dan akhirnya kita ke kelompok gas mulia. Apa menariknya sih gas mulia itu? Nah, mereka punya 8 elektron di kulit luarnya, kecuali helium. Helium punya 2 kan ya. Kan konfigurasi elektronnya kan 1s2. Tapi dari semua elemen, konfigurasi elektronnya dia ini 1s2. Neon ini 1s2, 2s2, 2p6. Jadi dia punya 8 elektron di kulit terluarnya. Bahagia dong dia. Nah, argon juga gitu. Kulit terluarnya dia bakal terlihat gini, 3s2, 3p6. Krypton juga bakal punya di kulit terluarnya dia 3s2, 3p6. Dia juga akan punya elektron 3d di sekitarnya, seiring dia mengisi kembali ke belakang. Tapi semua elemen ini punya 8 elektron valensi di kulit luarnya. Mereka bahagia, mereka nggak punya alasan untuk bereaksi. Mereka tinggal bilang, woi kalian semua elemen lain silakan aja kalian saling melakukan reaksi yang gila itu. Kita sih udah bahagia, kita nggak butuh lagi. Kita nggak mau ngasih elektron atau mau ngambil elektron. Nah karena itulah mereka sangat tidak reaktif. Sangat tidak reaktif. Karena mereka nggak butuh. Tahu nggak dulu ya, waktu orang bikin Zeppelin itu balon udara yang gede banget. Coba Google Hindenburg kalau kalian mau tahu. Orang itu waktu bikin Zeppelin orang pakai hidrogen. Jelas hidrogen itu adalah substansi yang cukup reaktif, maka dia gampang diledakkan, dan karena itu dia meledaknya cepat banget. Makanya sekarang badut atau pabrik balon anak-anak itu mereka lebih memilih untuk pakai helium. Karena helium adalah gas mulia. Jadi mereka hampir gak mungkin helium meledak di pesta ultah anak-anak gitu kan. Karena dia sangat gak reaktif gitu. Ya intinya kayaknya video ini udah selesai deh. Di video selanjutnya ntar kita bahas sedikit lagi tentang tren dari periodic table.